Selamat malam, judul yang kami angkat malam hari ini masih seputar Pondok Pesantren Al Zaitun yang terus menuai kontroversi. Karena meskipun status penyidikan, tapi sepertinya pasal yang diarahkan oleh pihak kepolisian, BNPT, kemudian juga merangkul Densus 88 makin meluas. Tak hanya fokus pada dugaan penodaan agama, tapi juga ada unsur pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian ada afiliasi Ponpes Al Zaitun. Sekali lagi ini masih indikasi dengan organisasi bawah tanah, organisasi terlarang, organisasi yang tidak terdaftar pada organisasi yang masuk kategori organisasi terorisme NII. Itu dia, sejumlah pihak menyatakan memang ada dugaan unsur afiliasi antara Ponpes Al Zaitun dan juga NII. Belum lagi Barreskrim Mabes Polri juga menyatakan ada unsur pidana terkait pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang meskipun hingga saat ini belum menetapkan tersangka. Betulkah ada unsur terorisme di dalam Ponpes Al Zaitun? Kita akan bahas tuntas bersama dengan narasumber kami. Nanti pun kami juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa yang hadir dari UNAS Jakarta. Tepuk tangannya boleh teman-teman mahasiswa. Nanti bertanya langsung pada para narasumber kami karena kalau melihat kompetensi kapasitas mereka bisa bersuara malam hari ini kita berikan catatan-catatan khusus untuk Ponpes Al Zaitun ya. Dan langsung dijawab oleh narasumber kami. Kalau begitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu sudah hadir. Ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan perdamaian. Assalamualaikum, selamat malam. Silakan gunakan mikrofonnya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir Muhammad Afifuddin Ansori, koordinator aksi Bela Al Zaitun. Langsung saja Mas, monggo. Ya, selamat malam semua. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih juga, selamat malam. Dan juga ada Mas Islah Barawi, Jaringan Islam Moderat. Selamat malam Mas. Assalamualum. Boleh sambil cek mic Mas. Sambil cek mikrofon, Kemana boleh. saja Mas Islah? Waalaikumsalam warahmatullahi Hadir lagi kemudian di catatan tapi demokrasi. Jadwalnya nggak matching. Wah, memang jadwalnya padat merayap Mas Islah. Terima kasih banyak. Kami juga menghadirkan ada Wasekjen Majelis Ulama Indonesia bidang hukum dan HAM. Terima kasih banyak Pak Iksan Abdullah. Assalamualaikum Pak Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik dan pemirsa TV One. Selamat malam. Kami juga menghadirkan, ini juga sudah cukup lama tidak tampil di catatan demokrasi. Ketua Majelis Keluarga Indonesia, Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum. Selamat datang kembali Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Be? Alhamdulillah. Biasanya kalau Babe udah megang mic, takbir ya Be. Ya? Kami juga menghadirkan mantan camat. Ini harus dipertegas, mantan camat negara Islam Indonesia. Betul? KW 9. Tingkatnya di camat NI. Terima kasih banyak Pak Imam Solahuddin. Assalamualaikum Pak Ya, Solahuddin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita langsung Maria ke Muhammad Afifuddin Ansori. Ini yang koordinator aksi Bela Al Zaitun. Kami cukup sulit sebenarnya mencari orang-orang yang mau pasang badan untuk Panji Gumilang. Salah satunya malam hari ini hadir Mas Afifuddin. Pertimbangannya apa? Mengapa Anda habis-habisan secara terang-terangan membela Al Zaitun? Ya, terima kasih kepada Bang siapa? Andro dan Maria. Oh, kepada Bang Andro dan Mbak Maria. Dicatat ya Bang, dari awal sampai akhir ya Bang. Siap, siap. Silakan Bang. Nah, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dan terima kasih juga kepada para kiai, asatiz dan juga Pak Kiai Ihsan, apalagi Cak Islah yang kita telah pernah berdiskusi di Polda Metro Jaya saat itu perihal radikalisme dan juga Babe Haikal. Saya dulu pernah sempat mendatangi Babe Haikal itu ketika ada isu pembakaran bendera tauhid waktu itu. Saya datang. Dan juga kepada Cak Imam dan juga kepada yang hadir semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Sebelumnya alhamdulillah kami telah melaksanakan aksi damai di depan kantor Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis kemarin. Mohon maaf Pak Kiai sebelumnya. Aksi damai kami ini kami namakan sebagai aksi damai tegakkan konstitusi. Kenapa? Apa yang mendasari kami semua hingga menegakkan konstitusi dengan turun ke jalan, menyuarakan di depan Majelis Ulama Indonesia? Yang pertama, kami melihat adanya pola-pola dugaan kriminalisasi. Yang kedua, adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kriminalisasinya dari bagian mana? Silakan Mas Afi. Baik, kriminalisasinya yang pertama adalah adanya dugaan pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh saudara Panji Gumilang. Bahwa dalam hukum, asas praduga tidak bersalah menyatakan setiap orang dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang mengikat, yaitu ingkrah. Jika tidak ada, maka itu adalah tuduhan bahkan fitnah.
Sehingga tuduhan-tuduhan yang ada di media sosial, di televisi, itu semuanya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Itu yang pertama. Bukankah kita sampai sekarang masih menggunakan dugaan? Iya, betul. Nah, sehingga dugaan-dugaan ini kan nantinya dikhawatirkan menggiring opini masyarakat. Ini yang berbahaya teman-teman semua. Sehingga kami turun ke jalan, aksi di depan MUI, bukan kita mendemo MUI, bukan. Tapi kita sesama umat Islam mengingatkan bahwa MUI mempunyai fungsi sebagai khodimatul ummah, pelayan umat. Marilah kita rangkul perdamaian. Sebagaimana Pak Kiai mohon izin dan mohon maaf semua, syairnya Buya Hamka itu dalam panggilan jihad. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian. Ini yang harus kita tanamkan. Saya melakukan aksi itu, mengajak kepada teman-teman semua, sudah. Yang kemarin-kemarin demo sampai ada beberapa kekerasan dan sebagainya, cukup. Mari kita serahkan kepada proses pengadilan yang berlangsung. Saya yakin bahwa pihak kepolisian memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan perkara ini. Yang disasar siapa Mas Afifuddin sebenarnya? Yang disasar itu siapa? Apakah masyarakat yang memang menurut Mas Afifuddin sudah kebablasan, mereka berasumsi, beropini secara liar, sekalipun di ranah media maya, di media sosial tidak bisa sama sekali kita kontrol, Mas. Yang disasar siapa? Apakah MUI-nya, individu di Majelis Ulama Indonesia, atau masyarakat, halayak? Nah, betul. Terima kasih kepada Mas Andrew. Kemarin ketika kita aksi, kita beraudiensi kepada Pak Kiai Prof. Utang Ranuwijaya, dan Pak Kiai sudah menyampaikan kepada kami bahwa fatwa ini adalah rujukan bagi pemerintah, bukan rujukan terhadap ormas lain untuk mengambil tindakan. Sehingga ormas-ormas lain jangan mengambil langkah, ini kan yang salah. Ormas Gitu loh. mana yang dimaksud Mas Afif? Oh nanti, itu banyaklah, kita nggak bisa menyebutkan. Sehingga fatwa MUI ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Kiai Utang Ranuwijaya sebagai rujukan kepada pemerintah. Nah di sini kami sepakat. Sudah rujukan, sampaikan kepada pemerintah, biarkan proses hukum berjalan. Jangan polisi ini, Bareskrim Polri ini diintervensi dengan adanya gerakan massa dan gerakan massa yang lain, apalagi penggiringan opini, sehingga menyebabkan adanya cacat dalam berpikir dalam kaidah hukum. Argumentum ad hominem, argumentum ad populum. Yang dimana argumentasi dengan menggerakkan kekuatan massa. Ini kan saya nggak mau. Kami yakin Mas penegak hukum tidak akan mempan untuk diintervensi oleh publik, apalagi tergiring opini, karena mereka juga ada prosesnya, gelar perkara, betul. penetapan Secara transparan. statusnya. Betul. Dalam itu kita yakin, tetapi pergerakan-pergerakan demikian ini harus diredam. Tolong diredam. Jangan sampai umat yang sudah agama bara ini kita tenangkan saja. Makanya kemarin kita beraudiensi itu tujuan kita begitu dengan MUI. Marilah Pak Kiai kita jaga keakuran umat beragama. Apalagi Pak Kiai Panji Gumilang juga sesama Islam, kan begitu. Apalagi kita sesama Islam diajarkan untuk ruhamah bainahum, kan begitu Pak Kiai. Nah, adapun kemarin kita sampaikan kepada MUI itu yang pertama kita mengingatkan juga kepada masyarakat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Indonesia ini negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Pancasila merupakan sumber hukum negara. Kan begitu. Apalagi dalam Pancasila kita diajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kiranya kita menjadi orang beradab jika orang mempunyai perbedaan pandangan kita demo habis-habisan. Bahkan yang kita demo ini malahan pondok pesantrennya. Harusnya jika memang berbeda dan diyakini dan diduga ada kesesatan, serahkan kepada pihak kepolisian. Oke. Begitu. Mas Afif, kalau tadi kan secara hukum begitu ya, tapi Anda juga melihat tidak sih betul ada hal-hal yang melenceng secara syariat, tidak hanya secara ponpes Pondok Pesantren Al Zaitun saja, tapi juga kepada pimpinan yang saat ini sedang diproses oleh Bareskrim. Nah, baik juga terima kasih kepada Mbak siapa tadi? Maria. Mbak Diingat Maria. ya Mas. Iya, siap. Lupa saya. Kayak intermezzo, biar nggak terlalu tegang. Nah,
Baik. Kan ada dugaan-dugaan. Yang pertama itu adalah bercampurnya soft sholat yang diduga. Dugaan-dugaan yang mengarah kepada kesesatan ya, Pak Kiai, Pak Ustadz, Cak Islah. Nah, yang kedua, Panji Gumilang bermazhab Soekarno. Yang ketiga itu rencana saudara Panji Gumilang untuk menghadirkan khotib perempuan. Dan keempat, Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad, bukan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lansir dari bbc.com. Ya. Nah, sebenarnya kan begini. Ketika saya melihat polemik yang ada di Al Zaitun, kemudian saya selaraskan dengan 10 kategori aliran sesat, ini saya juga masih bertanya kepada pihak MUI, masuknya kemana Pak Kiai? Apakah yang pertama mengingkari salah satu rukun iman yang 6? Karena sejauh mana yang saya pahami sampai saat ini dan saya dengar, belum ada pernyataan bahwa saudara Panji Gumilang mengingkari rukun iman. Kan begitu. Ini kita perlu diskusi di sini. Nah, yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah Pak Panji Gumilang demikian? Kan begitu. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Apakah ada dalam video yang beredar di masyarakat itu, saudara Panji Gumilang meyakini adanya kitab setelah Al-Quran? Nah, yang keempat, mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Nah, selama yang saya dengar dari pemaparan juga Pak Sudirman Abbas kemarin, bahwa yang dimaksud Al-Quran kalamullah itu bukan merendahkan otentik daripada Al-Quran tersebut, tapi bagaimana beliau meneguhkan ketauhidan. Sehingga yang saya pahami adalah, betul Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Kan begitu. Nah, sehingga analogi Al-Quran adalah perkataan Nabi ini bukan dalam ranah merendahkan atau merendahkan keotentikan Al-Quran. Jika keotentikan Al-Quran direndahkan, justru lebih parah daripada kalangan Mu'tazilah pada saat itu Pak Kiai. Yang dimana kalangan Mu'tazilah pada abad ke-7 menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Oke. Kan begitu. Itu tafsir Mas Afif, tapi dijawab terlebih dahulu sama Pak Iksan. Kita Silakan dengarkan langsung suara saja, MUI, Pak Iksan. karena poinnya bisa dijabarkan. Maria mungkin bisa diserahkan juga itu poinnya ke Pak Iksan. Kita pinjam. Ini ada 10 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Betulkah kemudian Panji juga terkait dengan 10 poin ini, Pak Iksan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adinda Afif, Afif, jangan apa sampai yang lupa nama semua kita Pak malam hari ini Pak. saya hafal. Karena yang menerima saya di demo itu, yang menghubungi beliau itu saya. Oh. Untuk hadir dan kita akan temui. Namun karena acara yang bersamaan saya harus menggawangi juga, sehingga yang menerima Prof. Utang. Jadi terima kasih. Tadi ada kata-kata mengingatkan Majelis Ulama Indonesia. Memang semua juga harus diingatkan. Kecuali juga Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang itu harus diingatkan. Ya, jadi jangan hanya Majelis Ulama Indonesia. Kenapa harus diingatkan? Karena tadi dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi kalam Rasulullah. Nah, boleh berpendapat. Tadi kan disampaikan, pendapat itu bebas, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, kemerdekaan dan berserikat dan untuk melaksanakan dan menjamin keyakinan warga negara. Itu sah. Tetapi berpendapat di pikirannya, di dalam diskusi boleh. Tapi ketika dia melontarkan suatu pendapat ya di publik, dalam hal ini medsos sekarang ya, dan itu bertentangan dengan akidah, tadi di sini ada arkanul Islam, arkanul iman. Ya. Di antaranya disebutkan di sini
poinnya adalah mengingkari rukun iman. Karena Al-Quran itu bukan firman baginda Rasul, tetapi Al-Quran adalah kitabullah, firman Allah yang diyakini oleh semua mufassirin dan jumhur ulama. Tidak ada perbedaan. 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i semua sama. Artinya ketika seseorang itu berada di luar konteks itu udah melanggar akidah. Yang sudah menjadi kesepakatan para mazhab, imam yang 4 yang kita anut, yang dikumpulkan sebagai mazhab 4 itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagian besar, dan para jumhur ulama, tidak ada perbedaan untuk itu. Pak Iksan, tapi sampai sekarang memang status Panji Gumilang dalam soal dugaan penistaan agama belum ada sama sekali. Kami belum mendengar sama sekali suara itu dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, tentu kami tidak seperti halnya orang-orang yang ingin berpendapat dan menghakimi apa yang disampaikan oleh adinda kita. Justru kami menghindari itu. Itu menunjukkan bahwa ulama itu dalam menjustifikasi suatu perbuatan orang itu tidak mudah, tidak gegabah. Dilihat dulu, dikaji dulu. Nah, kemudian disampaikan, dan itu pun kewajiban bagi Majelis Ulama Indonesia dalam rangka himayatul umat, melindungi kepentingan umat untuk tidak terpapar dengan pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman agama yang menyimpang. Itu tugasnya Majelis Ulama Indonesia. Itu dalam rangka himayatul umat. Nah, dalam rangka satu lagi, sodikul hukuma, kita adalah mitra pemerintah. Nah, pemerintah sekarang sudah meminta kepada kita lewat Mabes Polri, yaitu meminta fatwa. Ya tentu saja fatwa itu baik diminta atau tidak diminta, ya kami kewajiban untuk menyampaikan, untuk bisa meluruskan kembali apakah ucapan, statement yang diunggah oleh Panji Gumilang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam atau ucapan Rasulullah itu benar. Nah, itu nanti kami akan sampaikan pada saatnya. Ya. Apalagi diminta. Tidak diminta pun akan kami sampaikan. Oke. Nah, jadi berpendapat ketika dia masuk kepada merusak forum internum, ya, yang sudah menjadi kemufakatan, itu akan melanggar hukum dan akan bertentangan dengan hukum. Maka sudah tepat untuk menghindari gonjang-ganjing, ya, untuk menghindari suasana yang berekskalasi luas. Ini sudah tepat Mabes Polri melakukan penyelidikan dan sekarang meningkat ke penyidikan. Artinya di situ diduga kuat ada tindak pidana. Selanjutnya kita sampaikan ke Barreskrim, itu bentuk ketaatan kita semua nih. Ya, tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada siapapun, ya, tidak ada presenter, Mbak Mas Andro, Mbak Maria, adik-adik mahasiswa, semua harus taat, tunggu keputusan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Barreskrim. Tapi karena diksi tunggu, diksi nanti dari Majelis Ulama Indonesia itu jadi backfire buat institusi Bapak. Karena apa? Ada sekarang Pak yang lagi viral, MUI digugat sama pihak kuasa hukum Panji Gumilang 1 triliun. Oh, kalau itu pengalihan isu aja, nggak usah direspon lah. Nggak usah dibesar-besarin. Itu mengalihkan isu, fokus aja sekarang. Nggak akan mempan berarti Pak ya? Ya bukan nggak mempan, itu sia-sia lah. Buang sawu itu namanya. Anggap aja angin lalu itu kan. Ya kita tawar kalau bisa satu rupiah saja kata kasih. Iya kan? Kan gugatnya 1 rupiah. 1 triliun Pak. Itu kan imaterialnya. Yang formilnya kan 1 rupiah Mbak. Kita kasih aja 1 rupiah. Iya toh? Kalau perlu 10 rupiah saya kasih. Tawar dikit Pak 100 rupiah. Jadi
fokus saja. Sekarang Panji Gumilang itu Oke, bukan ya. berhadapan dengan Majelis Ulama Indonesia, tapi berhadapan dengan umat Islam. Itu harus dipahami. Ini kan seolah-olah diciptakan bahwa Panji Gumilang berhadapan dengan MUI. Kenapa berhadapan? Wong kita minta melalui surat ya untuk tabayun. Apa benar sih yang disampaikan? Surat pertama dijawab. Nanti tunggu tahun 2024. Betapa panjang. Sedangkan kegaduhan itu sudah tercipta sedemikian rupa. Bahkan letupan-letupan demo sudah makin besar. Tapi nggak apa-apa, Majelis Ulama itu penuh orang-orang yang sabar, tawakal. Kita kirim lagi surat yang kedua, tidak direspon. Nggak sampai di situ. Kita juga datang ke sana, ditolak. Maghrib itu datang ke sana ditolak. Oke. Kemudian masih belum, ini juga kita masih bersabar juga. Ikut tim, yang jadi tim kan juga MUI Jawa Barat, teman-teman kita Nahdlatul Ulama. Proses tabayun itu sebenarnya sudah dilakukan Udah gitu panjang ya. sekali. Dan MUI juga melihat bahwa proses hukum yang saat ini dilakukan oleh Barreskrim sudah tepat. Iya, Tapi apakah kita rangkul dulu Mbak, kita Ya, rangkul. oke. Mereka, Panji bilang teh kita rangkul. Tabayun kita rangkul, malah dipukul. Oke, sampai di sana Nah, dulu kan Pak gitu. Kiai. Apakah kemudian proses yang dilakukan oleh Barreskrim sudah tepat menurut MUI juga disepakati juga oleh Pak Ahmad Nurholis? Dijawab usai jeda saat lagi. Iya, jika tadi Kiai Ihsan dari MUI menyatakan bahwa memang sudah tepat Barreskrim Polri melakukan tindakan pidana terhadap Panji Gumilang meskipun saat ini masih dalam proses penyidikan, belum kemudian kita menentukan hasil ya. Tapi Pak Nurholis juga sepakat bahwa sudah tepat untuk meredam berbagai polemik yang ada. Pantas dipidanakan kok Panji Gumilang ini? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Maria. Ya, saya kira pantas atau tidak itu kan sangat bergantung dengan kerja kepolisian saat ini ya. Dan saya kira ini waktu yang tepat karena saya kira kasus terkait dengan Al-Zaitun dengan Panji Gumilang ini kan sudah bergulir sangat lama. Kan saya kira dari tahun ke tahun selalu ada persoalan yang muncul, berbagai kasus itu muncul gitu ya. Tapi selama ini kan mungkin baru sekali 2 kali kan beliau berhasil dipidanakan. Tapi banyak kasus itu menjadi nggak jelas gitu ya. Bahasa Jawanya tuh belgedes gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini waktu yang tepat kalau memang berbagai pihak itu menduga bahwa Panji Gumilang itu melakukan tindak kriminal, bahkan kemudian sekarang sudah mengarah ke terorisme. Nah, ini waktu yang tepat lah gitu. Hanya memang saya punya catatan terhadap kepolisian, Barreskrim dalam hal ini. Kan umumnya ya ketika mereka menangani terutama kasus yang terkait dengan penodaan agama, itu yang diundang sebagai saksi ahli menurut saya yang kurang fair gitu. Ya biasanya MUI udah pasti itu nggak pernah absen ya untuk diundang. Tapi maksud saya adalah dari kalangan muslim moderat itu mestinya juga diundang untuk memberikan perspektif yang biasanya itu agak berbeda dengan MUI begitu. Nah, dengan begitu sehingga Barreskrim itu bisa menangani kasus Panji Gumilang secara objektif. Jadi tidak sebagaimana tuntunan sebagian besar masyarakat yang saat ini memang kalau kita simak di berbagai media ya pengennya dipidanakan begitu. Karena memang sudah sangat banyak dari mereka itu yang merasa bahwa Panji Gumilang itu telah melakukan inilah, apalagi kalau dikaitkan dengan NI gitu ya. Bukannya pengennya Mas, tapi kalau ada bukti kan bisa langsung ditindaklanjuti. Ya memang benar, karena itu kan prinsip saya kalau memang sudah ada bukti ya bisa langsung dieksekusi, kira-kira begitu. Oke. Tetapi saya setuju dengan Mas Afif tadi, praduga tak bersalah itu harus dipegang oleh kita semua, oleh penegak hukum lah, terutama Barreskrim Polri gitu ya. Tapi gitu. Anda juga pernah di dalam, Anda juga pernah menjadi anggota NI di sana. Anda melihat ada pelencengan-pelencengan ini? Ya, yang lalu sebetulnya saya mau cerita itu. Jadi saya pernah menjadi anggota NII dalam tanda petik ya. Jadi ya, tahun 95 96 Kiai. Jadi sebetulnya dari mulanya itu adalah ada teman tetangga gitu ya, ngajakin waktu itu kan saya masih aktif di remaja masjid begitu kan, di daerah Kemayoran. Lalu ada tetangga yang ngajakin saya untuk ikut kajian gitu. Kalau di masjid kan pengajian biasanya. Nah, itu kajian. Nah, saya ikutin karena memang pada saat itu saya ya suka mengikuti berbagai kajian gitu ya, saya ikut gitu. Nah, lalu dalam beberapa kali pertemuan
ini kok ngajinya itu arahnya ke ini, yaitu tadi sudah mengarah ke mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada di periode Mekah, belum kita sedang menuju ke periode Madinah. Lalu dakwah-dakwahnya itu melulu terkait dengan ini, bagaimana mendirikan negara Islam, lalu yaitu ayat-ayat tentang infak dan sebagainya itu. Ya, jadi sebetulnya ketika 2-3 kali pertemuan itu saya sudah mencium hal yang menurut saya pada saat itu konteks NII pada saat itu ya, ada sesuatu yang tidak beres begitu. Memang kelihatannya ideologi mereka adalah memperjuangkan negara Islam, tapi dalam prakteknya saya kira adalah orang-orang ini memanfaatkan nama Islam atau semangat untuk memperjuangkan negara Islam, tapi untuk menghimpun dana, menurut saya begitu. Jadi bahkan saya sampai ikut di baiat juga, lalu kemudian ketika saya memutuskan untuk keluar gitu ya, karena menurut mereka kan saya sudah benar-benar menjadi anggota NII gitu kan. Lalu saya keluar itu karena ada beberapa argumen teologi mereka yang menurut saya pada saat itu saya kan belajar di Sanawiyah Aliyah di pondok pesantren gitu ya. Misalnya salah satu yang masih saya ingat itu adalah pada saat itu saya tidak tahu di NII yang lain, tapi wilayah Kemayoran itu ustadz-ustadznya gitu ya, itu mengatakan bahwa kita hanya mengacu kepada Al-Quran, tidak mengacu kepada hadis kan gitu. Nah lalu ketika saya sudah bertekad mau keluar gitu ya, saya katakan ke mereka, kalau kita tidak menggunakan hadis, lalu bagaimana kita tahu cara kita untuk sholat atau sembahyang kan gitu. Karena di Quran itu kan hanya perintah sholat, tapi bagaimana tata caranya itu kan kita dapatkan di hadis kan gitu. Shollu kama ra'aitum usolli begitu kan. Nah lalu ada hal-hal lain yang singkatnya adalah mereka tidak menggunakan hadis atau sunnah Rasul itu sebagai landasan hukum gitu. Nah banyak alasan lain, lalu ya terutama gini, pada saat itu saya sudah menganggap bahwa mendirikan negara Islam dalam konteks NKRI itu sudah merupakan makar gitu ya. Nah oleh karena itu ya ini gerakan nggak beres itu. Berarti Pak Nurholis tahu persis cikal bakal Al Zaitun ini bersumber dari indikasinya dari NII, Panji Gumilang juga ada afiliasi ke sana. Pak Nurholis mengamini hal itu? Saya tidak tahu persis. Saya tahunya belakangan bahwa Al Zaitun ini setengah-setengah masuk NII atau coba-coba nih bukan. Pak Nurholis? Ini kan kita harus bisa memisahkan sebetulnya antara NII dan keberadaan Al Zaitun gitu ya. Karena ini pernyataan dari Menko Polhukam. Diakui dulu kata Pak Mahfud MD memang ada kaitannya secara rekam jejak ya kan antara dulu. Al Zaitun. Tapi kalau sekarang sedang diselidiki oleh BNI. Iya, sekarang kan sedang diselidiki. Jadi menurut saya adalah memang tidak bisa dipungkiri Panji Gumilang itu dia dulu panglima lah KW 9 ya Pak ya. Di era itu pada saat itu. Kalau nggak salah pada saat saya masuk di NII itu ya Panji Gumilang itu gitu. Lalu kemudian kan tahun 99 ya mendirikan Al Zaitun. Ya. Nah, saya tentu tidak serta-merta mengatakan apakah Panji Gumilang ketika dia sudah mendirikan Al Zaitun itu masih menggunakan metode NII atau tidak begitu. Pak Nurholis, ya. Maaf saya potong. Kalau Anda kemudian mengetahui bahkan juga meyakini bahwa Panji Gumilang merupakan Panglima NII pada zaman itu, namun mengapa hingga saat ini Anda kok tidak sepakat bahwa Panji Gumilang tidak layak dipidanakan? Ya kan. Nampak tidak ada korelasi di sana. Ya, yang bisa memenjarakan itu kan aparat keamanan gitu ya. Katakanlah misalnya gini, saya selalu protes, ini juga setelah saya kan banyak teman-teman yang kena juga itu jerat NII gitu ya. Misalnya yang saya juga tidak setuju adalah kan ada bayar infak dan sebagainya. Itu kemudian menghalalkan segala cara. Misalnya karena orang tuanya belum masuk NII, maka kita boleh ambil harta milik orang tua untuk dibayarkan ke NII gitu. Nah, itu saya juga tidak setuju gitu. Nah, apakah pola itu masih dilakukan ketika Panji Gumilang mendirikan Al Zaitun atau tidak? Nah, inilah tugas. Saya kira tugas aparat pemerintah begitu. Oke. Ya. Dari Pak Imam sendiri sebagai mantan camat TNI, apakah masih mencium bibit-bibit NI pada sosok Panji Gumilang? Sekali lagi juga pada saat memimpin Ponpes Al Zaitun. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Andro, Mbak Maria, dan para narsum. Terima kasih kepada TV One yang sesungguhnya buat saya, sebelumnya maaf ya Mas Andro, masalah Al Zaitun ini sesungguhnya saya udah hopeless sekali. Kenapa?
Karena pekerjaan saya dari tahun 96 sudah keluar, itu 96 saya keluar, jadi saya coba ingin inikan dulu profil saya. Enggak, saya 96 itu udah keluar Pak, 95 udah keluar. Iya, jadi 85 itu saya dibaiat. 85 dibaiat, dan yang membaiat itu sesungguhnya Abu Toto. Langsung Panji Pak. Gumilang. Panji Gumilang, iya. Lalu setelah ada pembinaan 87 saya dilantik jadi aparat desa di Jakarta Timur. Setelah itu tahun 87 90 saya ditahawul am istilahnya. Dimutasi kerja saya ke Bekasi Utara awalnya. Terus 92 saya ditahawul lagi, dimutasi lagi ke Bekasi Barat. Nah, perjalanan saya selama itu sampai 96 pada akhirnya membawa saya kepada sebuah kesimpulan, ini ada hal yang ganjil. Walaupun memang apa yang saya dapatkan tentang masalah Al-Zaitun ini ngeri-ngeri sekali lah gitu. Ngeri sekali buat Boleh saya. diuraikan Pak malam hari ini di catatan demokrasi, dijabarkan satu persatu, yang ngeri itu unsur apa? Boleh. Pertama begini. Tentang masalah pertama ya, ini kasus ini dulu ya. Saya coba ungkap kasus ini. Kasus Panji Gumilang ini, ya kan, menurut saya yang viral hari ini, itu sesungguhnya sebuah kecerobohan dia yang membawa malapetaka. Gitu. Itu saya bisa simpulkan begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang dipraktekkan, apa yang viral hari ini, itu sesungguhnya produk dari pemikiran dan praktek keagamaan yang dimiliki oleh Panji Gumilang, yang diaplikasikan di dalam lembaga NI KW9 itu, yang sesungguhnya itu tidak boleh terungkap, gitu kan? Untuk internal saja seharusnya. Untuk internal saja. Dan menurut saya, dan itu menjadi sebagai sebuah ideologi kita saat itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kami diajarkan sudah ada itu protap-protap. Ya, protap-protap tentang bagaimana bahwa ajaran ini atau gerakan ini gerakan yang tidak gerakan bawah tanah yang tidak perlu tahu masyarakat, kan begitu. Jadi memang ada protap-protap tertentu. Apalagi yang sederhananya gitu kan, masalah musyahadatul hijrah saja. Ya Pak ya, musyahadatul hijrah. Bahwa pertama tidak boleh ada keluarga yang tahu. Itu protapnya itu. Tidak boleh ada keluarga yang tahu bahwa kita telah hijrah. Terus kedua, bahwa tidak boleh ada saudara-saudara dan juga teman-teman yang dekat dengan kita setelah beat, gitu. Itu. Jadi ada protap-protapnya. Apalagi kemudian yang ini tidak boleh ada catatan keluarga TNI Polri, gitu. Itu. Jadi ketat sekali gitu kan. Ketat sekali sehingga yang harus kita lakukan adalah kehati-hatian, dan itu diajarkan Pak, ideologi tentang adifa pertahanan. Oke. Anda juga berarti termasuk orang yang mengumpulkan orang-orang untuk menyetorkan dana yang fantastis? Ya, itu catatan saya selama berapa tahun tuh? Dari 85 sampai 96 ini memang buat saya secara pribadi, itu saya pada akhirnya ya saya kembali kepada sebuah kesimpulan, ini harus dilawan pada akhirnya gitu kan. Pak Imam, kami ingin kepastian, apakah betul cara menghimpun kemudian mengumpulkan dana-dana itu dengan menghalalkan segala cara? Dengan mencuri, dengan merampok mungkin? Yang penting distorkan ke... Itu adalah apa ya? Majelis Itu teknis sebenarnya, jatuh kepada teknis. Tapi betul demikian? Iya, memang tinggal ada. memasukkan pondok pesantren? Ada. Oke. Jadi tahun 92 itu ada program yang apalagi saat itu Panji sudah megang kekuasaan. Jadi KW9 itu dia jadi imamnya untuk level wilayah. Terus 96 dia megang tampuk kekuasaan Imam Negara Islam Indonesia. Langsung dia pegang itu. Sehingga
apa yang dilakukan itu merupakan produk dan pemikiran langsung dari dia, pure gitu. Dan itu kemudian dia lakukan, apa yang dia lakukan itu yaitu menggalang massa yang ada di KW 9 untuk melakukan satu program hujumah tabsyiriah namanya, misi ofensif, penyerangan misi ofensif pokoknya. Jadi seluruh kekuatan yang ada itu dikerahkan untuk mengambil harta, ya kan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk dipersiapkan kepada satu tujuan utama, yaitu saat itu ya Panji Gumilang punya program, ya utamanya ketika dia menjadi imam negara Islam, ya kan, tahun 96, yaitu tentang obsesi dia tentang adanya pendidikan. Kenapa? Karena kita waktu itu butuhnya kaderisasi, dan itu berangkat kepada anak-anak kita saat itu yang dimiliki. Itu dulu, tapi apakah sekarang diterapkan pada Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang? Sekali lagi itu konteksnya dulu, apakah sekarang itu masih sangat membekas dengan strategi yang sama, dengan pola-pola yang tadi Mas Imam sebutkan? Kalau secara langsung ke masalah anak didik ya, ke masalah anak didik itu tidak. Iya kan, ke anak didik normal-normal saja gitu kan, karena kan memakai kurikulum Depak ya kan, itu. Tetapi yang perlu dicatat ya kan, bahwa ketika mereka sudah kelas 6, kelas berapa tuh? Kelas 3 SMA, kelas 12 ya berarti kan, itu ada yang namanya program Irsyad Al-Murakkaz Al-Mubarmaj. 3 hari 3 malam dipersiapkan orang-orang yang mau lulus ini, ya kan, untuk dipersiapkan sebagai kader-kader yang nanti di lapangan bermain begitu. Wow. Itu ada. Oke. Ya. Terus yang keduanya, bahwa apa yang dilakukan Panji Gumilang hari ini, ya kan, praktek-praktek itu sesungguhnya menjelaskan, mengkonfirmasikan kepada kita bahwa apa yang menjadi produk pemikiran dan penjalanan pemikiran keislaman dia itu dipraktekkan. Kenapa? Karena saya meyakini saat itu tahun 96 saya menulis buku bahwa apa yang menjadi kesesatan ini ketika Panji Gumilang itu berpaham Isa Bugis gitu. Dan itu jelas sekali terlihat hari ini. Oke. Ya, Pak Jadi, Imam, apakah Anda juga sepakat bahwa ini tadi disampaikan oleh Pak Nurholis, ini adalah aktivitas makar atau justru Anda meyakini bentuk terorisme ini? Kalau bicara tentang terorisme sesungguhnya begini ya, ini juga menjadi catatan penting buat Pak abang kita yang menjadi bagian dari pemerintah, ya kan? Iya betul. Poinnya Pak. Yang mana Bang? Yang kiri apa yang kanan nih Bang? Ya, ini Bang abang kita, Bang Islah. Poinnya. Poinnya begini, sesungguhnya perlu menjadi catatan catatan penting buat umat Islam lah khususnya ini kan, khususnya umat Islam. Sesungguhnya perjuangan Kartosuryo itu selesai sudah ketika Pak Kartosuryo itu tertangkap. Itu. Dan sebelumnya juga perlu diketahui bersama, ini biar jangan saya coba ingin ini kan tentang Kartosuryo ya, perjuangan apa yang dilakukan oleh Pak Kartosuryo. Jadi ketika sebelum tertangkapnya itu, Pak Karto dengan staf-staf yang ada di gunung, ya kan, itu bermusyawarah dengan melahirkan MKT 11, di mana dinyatakan di situ kita genjatan senjata dan kembali lagi ke masyarakat seperti semula. Kalau dia itu pendidik balik ke pendidik, kalau ke guru ke pedagang balik ke pedagang, kalau jadi ustadz ya kembali ke ustadz, kalau ke ormas misalkan Muhammadiyah, kan ada sebagian itu ada yang di Muhammadiyah, ada yang di NU, balik lagi ke situ. Pertanyaan selanjutnya, Mas Imam, pertanyaan selanjutnya, kalau ini organisasi memang dicap terlarang, bahkan ada cap terorisme, tapi tidak terang-terangan, mungkinkah dijerat dengan undang-undang terorisme? Nanti Mas Islah juga ikut menanggapi. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.
Mas Islah, sampai sekarang pergerakan ini kita belum tahu sama sekali apakah sudah dibubarkan atau tetap eksis karena mereka underground. Tapi mungkin tidak di waktu yang momentum yang sama ketika ada kasus Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, kemudian ada pihak yang mengaitkan hal itu, NII ditelusuri hingga akar-akarnya dan dibubarkan, Mas. Terima kasih. Jadi gini, kalau kita mau melihat perkara ini ya, soal Panji Gumilang, kita sebenarnya punya 3 elemen yang harus kita bedah satu persatu. Di sini ada NII, ada Panji Gumilang, ada Al Zaitun. Oke, kita bedah dulu NII. NII ini adalah ibu kandung dari semua organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini. Ibu kandungnya. Mulai dari Kartosuwiryo, nanti ada Ajengan Mas Duki, ada Adah Jailani, kemudian ada Panji Gumilang di titik akhir. Terjadi perpecahan pada akhir dekade tahun 80-an hingga kemudian di awal tahun 90-an. NII pecah. Adah Jailani pecah dengan Abdullah Sungkar karena persoalan ideologi. Abdullah Sungkar Wahabi, Adah Jailani yang masih mempercayai dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat primitif, percaya kepada keris dan sebagainya, jimat-jimat dan sebagainya. Lalu mereka pecah. Abdullah Sungkar menggandeng seseorang yang ketika itu ada di Malaysia namanya Abu Bakar Bashir. Lahirlah di situ yang namanya Jamaah Islamiyah. Dari Jamaah Islamiyah ini kemudian muncul produk-produk turunan JAD, JAK, JAS, JAT, MMI, MIT, MIB, dan seterusnya. Nah ini ibu kandungnya teroris di Indonesia ini adalah NII. Dan semua organisasi ini beserta produk-produk turunannya ini punya cita-cita yang sama. Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara teokrasi. Oke, NII di situ. Mas Islah, sampai di sana dulu. Kita gali lagi. Mengapa kemudian kalau NII ini betul-betul sebagai ibu kandung dari terorisme, kok sampai sekarang BNPT sampaikan bahwa NII ini tidak masuk dalam DTTOT, daftar terduga teroris dan organisasi terorisme. Puluhan tahun loh, saksi hidupnya masih ada, Pak Imam. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Salah satu ambigu yang ada di dalam kepala saya hari ini, ada beberapa dalam 1 tahun terakhir Densus 88 sudah menangkap 35 orang yang terafiliasi dengan NII. Di Sumbar, Lampung, Banten, Jakarta, dan Bali. Pendanaannya sudah ada sebagai syarat utama dari penetapan DTTOT itu adalah funding, pendanaan. Pendanaan sudah jelas, kalau di Garut itu ada Islam Baiat namanya. Dia ada infak-infak yang kemudian disetor ke pemerintah pusat kepada amirnya. Demikian juga di Sumatera Barat di Darmasraya. Bahkan yang ditangkap terakhir di Banten dan Jakarta itu adalah gubernurnya. Yang ditangkap di Bali itu adalah penyedia, penyalur pendanaan dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah komplit kalau mau diajukan sebagai DTTOT oleh Mabes Polri yang kemudian harus berkolaborasi dengan PPATK dan juga OJK untuk menetapkan bahwa ini adalah DTTOT. Kendalanya apa, Mas? Saya juga kurang tahu, tapi seharusnya sudah layak ini ditetapkan seperti itu. Mungkin saja karena tidak ada struktur yang hari ini betul-betul top down. Hari ini semua bergerak seolah-olah tanpa amir, tapi sebenarnya ada organisasinya. Nah ini yang harus betul-betul kita dorong kepada Mabes Polri hari ini, wabil khusus Densus 88 untuk mengajukan DTTOT sehingga bisa ditetapkan oleh pengadilan negeri, sama seperti penetapan Jamaah Islamiyah dalam keputusan inkrah dari tersangka terpidana Zarkasi ketika itu. JI adalah DTTOT. Berarti ngawur kalau ada pihak yang mengatakan NII dipelihara, NII ini merupakan lumbung sumber finansial yang besar sekali hingga bisa mengumpulkan puluhan miliar dalam waktu yang singkat. Itu ngawur, Mas ya. Ini yang akan saya ceritakan. Elemen kedua di situ ada Panji Gumilang. Panji Gumilang ini adalah galangan-galangan yang dilakukan oleh operasi intelijen pada zaman Orde Baru. Pada zaman Pak B.J. Habibie, ABRI ketika itu diperintahkan untuk melakukan penggalangan kepada Panji Gumilang. Pada zaman Bu Megawati, kepala BIN-nya adalah Pak Hendro Priyono, diperintahkan untuk melakukan penggalangan. Penggalangan selesai. Ketika itu terjadi bargain bahwa ketika Panji Gumilang digalang, dia meminta untuk membentuk Al Zaitun sebagai satu the center of gravity dari gerakan Panji Gumilang, sebagai epicentrum, sebagai bejana untuk melakukan upaya penggalangan ini, sekaligus sebagai mesin uangnya. Nah ini yang kemudian dikabulkan oleh pemerintah sehingga banyak sekali dari sektor pemerintah ketika itu memberikan lampu hijau, termasuk Menteri Agama ketika itu, pendanaan ngalir semua ke situ sebagai dalih penggalangan dari Al Zaitun.
Nah, Panji Gumilang ini menurut saya pada akhirnya setelah semua operasi penggalangan itu selesai, kemudian Panji Gumilang melakukan akrobatik sendiri. Dan proses deradikalisasi itu kemudian menjadi kebablasan yang menurut saya Panji Gumilang akhirnya liberal. Ini tudingan saya. Bukannya Karena terus dibina, Mas? menurut saya sudah selesai. Pak Hendro sendiri kalau ditulis oleh salah satu media kemarin dikatakan dia menjadi backing, saya nggak percaya. Pak Hendro sudah selesai. Pak Hendro juga sudah bukan siapa-siapa lagi. Kalau kemudian dia pernah menggalang Panji Gumilang dan juga memberikan lampu hijau untuk pembentukan Al Zaitun sebagai satu bejana proses penggalangan itu, iya. Tapi setelah itu kan sudah selesai. Nah, ini kemudian berjalan autopilot sehingga Panji Gumilang ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran, mungkin kalau kita di dalam Islam itu sebenarnya pada abad ke-9 pemikiran ini sudah ada. Al-Warraq, Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Muqaffa dan juga Abul A'la Al-Ma'arri. Ini adalah pemikiran-pemikiran skeptis yang memang mendevaluasi nilai-nilai keimanan. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya setuju. Maka kemudian celah hukum ini harus diberikan kepada Panji Gumilang. Berikan semua ini ruang pengadilan supaya tidak menjadi trial by the mass. Maka kemudian ruang pengadilan ini adalah satu-satunya cara bagi ruang demokrasi untuk membuktikan apakah dia betul-betul menista agama atau tidak. Bukan Makanya trial by the mass, Mas Islah, tapi terkesan lamban, desakan dari publik untuk menuntaskan kasus ya ini. memang Kok kadang-kadang kesannya menemukan jalan buntu, Mas ya? Enggak. Tarik ulurnya di mana ini, Mas, di internal, Mas? Menurut saya memang satu proses hukum itu kadang-kadang memang perlu satu social circumstances untuk menjadi desakan. Apakah orang yang istimewa dalam tanda kutip? Enggak Mungkin juga. kalau orang biasa langsung diringkus hitungan 1 minggu selesai sampai persidangan, Mas. Tapi memang begini, Mas Andro dan juga para pemirsa sekalian. Al Zaitun ini adalah suatu lembaga pendidikan dengan santri existing yang jumlahnya ribuan dan alumni yang jumlahnya ribuan, dan tentu saja bagi suatu firqah, bagi satu harokah-harokah politik ini sangat seksi. Kalau kemudian ada orang yang bermain di dalam ini untuk sebagai alat untuk meraih kekuatan-kekuatan elektoral, mungkin saja. Mungkin. Tapi kalau orang-orang seperti Pak Hendro yang hari ini sudah inaktif dari kegiatan intelijen, saya tidak percaya bahwa dia juga menjadi backing. Dan ini terbukti juga diutarakan oleh Pak Hendro dengan berbagai klarifikasi. Dan berbagai operasi intelijen itu sudah selesai. Hari ini menurut saya adalah satu galangan-galangan yang kebablasan sehingga Panji Gumilang ini betul-betul sudah di luar kendali dan menjadikan kantong-kantong NII yang tersebar di berbagai wilayah di luar Zaitun itu dia buat satu momentum tahunan, satu Muharram namanya, sebagai alat konsolidasi, sebagai alat tambang uangnya dia. Sampai sekarang. Nah, inilah NII itu. Makanya kalau melihat pemikiran Panji Gumilang hari ini, dia masih dikaitkan dengan NII, saya nggak percaya. Kok orang seliberal ini masih punya cita-cita ingin menjadikan negara Islam. Makanya di situ saya nggak sepakat. Kalau dia ini melanggar wilayah-wilayah sensitif terhadap persoalan keimanan, ini harus diadili. Ini bahaya buat agama Islam. Kalau persoalan-persoalan fikih, ada khotib, perempuan dan sebagainya, ini udah biasa kok. Kita Muhammadiyah nggak pakai kunut, NU pakai kunut, udah biasa kita dengan perbedaan-perbedaan fikih. Tapi kalau persoalan akidah kita tidak mengenal kompromi. Sampai di sana dulu, Mas Islah. Iya. Terima kasih. Kita libatkan juga mahasiswa yang hadir pada malam ini untuk join juga di diskusi kita. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, saya Audrey Putri Caniago dari Universitas Nasional. Pertanyaan saya untuk Bapak Islah, mungkin kan seperti yang kita tahu dulu HTI dan FPI sendiri cepat sekali nih Pak dibubarkan, tapi kenapa NII dan juga Al Zaitun yang sudah banyak sekali bukti yang kita lihat di akun media sosial, kenapa lama sekali untuk dibubarkan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Mas Islah. Kok ke saya pertanyaan kayak gini? Harusnya ke Babe Haikal loh. Jadi begini, Adinda, apa yang terjadi di dalam Al Zaitun ini memang betul-betul melibatkan. Hari ini banyak orang yang menyandarkan hidupnya ke Al Zaitun. Bayangkan, asetnya itu 1.200 hektar. Dan di situ ada santri ribuan dengan jumlah alumni ribuan yang hari ini berkarya di berbagai masyarakat, ya, di berbagai kegiatan masyarakat. Kalau soal HTI dan FPI, ini memang nyata-nyata dia melakukan gerakan-gerakan harokahnya itu betul-betul berbasis kekerasan.
dan dia berbasis kebencian. Dan sangat gampang sekali, proses pembubaran HTI dan FPI ketika itu adalah tidak memperpanjang izinnya. Jadi pemerintah punya kartu truf untuk menyetop izinnya dan dengan sendirinya kemudian organisasi itu menjadi taking down. Nah persoalannya Al Zaitun ini sangat complicated, sangat rumit. Di situ ada Al Zaitun dengan aset yang sedemikian besarnya, dan dia juga menjadi satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak di situ. Ada juga berbagai organisasi yang terkait dengan teror, makanya kita kembalikan tema acara ini kepada terorisme di dalam Ponpes Al Zaitun. Tanda tanya, Mas. Tanda ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Ini ormas di satu sisi seperti FPI dan HTI, tapi Al Zaitun ini adalah ma'had yang banyak sekali melibatkan orang di situ yang sedang menimba ilmu. Ini persoalannya, bukan gerakan-gerakan ormas yang bersifat politik atau gerakan-gerakan yang bersifat pragmatisme politik. Al Zaitun ini memang dibentuk dulunya untuk sebagai lembaga pendidikan. Kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang, menjadi harokah-harokah politik, dan juga harokah-harokah berbagai ideologi tertentu, ini lain cerita hari ini. Nah, inilah waktunya hari ini pemerintah membuka celah itu supaya bisa menyelesaikan semua ini. Pemerintah dalam hal ini Kemenak juga harus masuk, dimulai dengan penegakan hukum, pidana atau perdata. Jangan salah, kasus ini sebenarnya bukan hanya persoalan penistaan agama. Masih banyak kasus lain yang sebenarnya harus dieksplor, karena banyak sekali kasus-kasus yang masih terpendam dan polisi harus bisa menggali itu. Kalau penjelasan seperti itu artinya kalau memang organisasi yang terafiliasi dengan atau terkait dengan politik harus langsung diberangus, tapi kalau pendidikan enggak gitu. Loh, enggak juga. Jadi gini, ada satu lembaga pendidikan yang sebenarnya juga menjadi ambiguitas bagi pemerintah kita, yang disebut dengan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Hampir semua alumninya adalah tersangka teror yang ditangkap Densus. Bahkan Abu Bakar Basir juga ditangkap. Bahkan alumni-alumninya banyak yang ditangkap. Mengapa lembaga pendidikannya masih berdiri? Persoalannya adalah di situ adalah lembaga keilmuan yang kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan penutupan. Dan kita tidak boleh membunuh pemikiran orang karena ini negara demokrasi. Di situ adalah betul-betul menjadi satu lembaga ilmu pengetahuan yang masih bisa kita andalkan. Kalaupun terjadi penyimpangan seperti Al Zaitun, saya juga tidak percaya kok santri-santri Al Zaitun ini semuanya sudah terkontaminasi oleh pemikiran Panji Gumilang. Bahkan saya kenal banyak sekali alumni Al Zaitun yang menurut saya tidak kontroversial seperti Banyak yang Panji resah, Mas, Gumilang. soal komentar ini, karena ada video viral juga yang menyebar. Alumni Al Zaitun protes akan pernyataan narasumber kami di Catatan Demokrasi. Tapi kalau Babe Haikal apakah ikut protes akan eksistensi Panji Gumilang yang sampai sekarang masih berstatus sebagai terlapor, Babe Haikal? Baik, bismillah. Terima kasih Bang Andro, Mbak Maria, dan semua narasumber yang saya hormati. Dan juga mahasiswa-mahasiswa adik-adik sekalian. Pertama dan utama kita mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Catatan Demokrasi. Karena kalianlah ini menjadi viral. Dan itu tidak lepas dari kecerobohan Panji Gumilang yang seharusnya tidak dipublikasi, qadarullah terpublikasi, entah secara sengaja atau tidak, sebagaimana ungkapan beliau. Nah, berangkat dari situ, ini dari 6 narasumber saja, 33% mantan NI loh. Artinya 2 orang gitu ya, dengan semuanya. Artinya ini harus menjadi catatan penting buat Densus, catatan penting buat BNPT. Bahwa masih banyak yang terpapar. Kalau 1, 2 nih yang kelihatan, maaf ya mantannya, kan udah mantannya, maaf udah mantannya. Berarti di luar sana masih banyak orang. Dan saya kali ini setuju banget dengan pendapat Pak Islah bahwa kadang-kadang agak kadang-kadang ya. Ini saya sangat setuju banget ya. Artinya gini, ini akrobatik daripada Panji Gumilang sendiri. Menurut saya Panji Gumilang telah menang melawan negara saat ini loh, saat ini. Negara nggak boleh kalah dengan Panji gitu loh. Kenapa saya katakan Panji Gumilang telah menang kepada negara? Karena negara nggak mengambil tindakan yang cukup. Saya setuju dengan Pak Islah, ini pendidikan, ini pesantren, nggak boleh ditutup sembarangan. Ada aset yang mesti dijaga, ada anak-anak yang belum terpapar. Dari pengalaman-pengalaman dan interview-interview yang kita dengarkan, ketika kelas 1 sampai kelas 6 nggak diapa-apain kan. Kelas 7, 8, 9 masih santai kan, 10, 11, begitu 12 baru kan, berarti kan masih banyak ribuan, ada yang CSD sudah selesai lulus dan nggak kemana-mana, ini mesti kita manfaatkan, dan mereka juga alumni ini akan tercemar
Kalau lagi-lagi kita ngomong Al Zaitun, Al Zaitun, Al Zaitun, Al Zaitun, maka dari itu saya mohon kepada catatan demokrasi berikutnya apabila ingin dilakukan lagi jangan sentuh Al Zaitunnya, Panji Gumilangnya ini yang mesti disentuh. Gitu. Ya. Nah, Panji Gumilang memanfaatkan posisinya, memanfaatkan koneksinya, telah menang. BNPT-nya belum berbuat kepada dia, negara juga belum, terorisme juga tidak sampai sekarang, maka tanda tanya. Dan yang paling fatal, PPATK perbankan gimana ceritanya orang seperti satu orang bisa buka 256 rekening? Apa nggak ada kontrol di perbankan kita? Ini lagi-lagi menjatuhkan kredibilitas perbankan kita, gara-gara seorang Panji Gumilang. 256 rekening gitu loh. Apa? Come on gitu loh. Kenapa nggak baru sekarang diungkap baru? Nah, untung sekali ada catatan demokrasi lagi-lagi ya. Karena inilah akan semua terbongkar. Kira-kira 5, 6, apa 7 tahun yang lalu, saya tuh didatengin lebih daripada 10 kali dengan wali santri. Al Zaitun? Saya, karena saya alhamdulillah banyak mengajar di mana-mana, tuh didatengin, disangka, dianggaplah mungkin seorang tokoh, didatengin, dijemput, udah pakai mobil yang mewah-mewah, ayo Pak Haikal lihat dulu Al Zaitun, halo Pak Haikal lihat dulu. Saya cuma bilang, ini ada yang nggak beres sebelum tercium rame-rame, ini ada yang nggak beres, lihat saja satu saat. Pasti sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Satu saat Panji Gumilang pasti akan masuk ke penjara. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena kita udah dari awal udah mencium bau itu semua gitu loh. Hipotesa Panji Gumilang nggak beres harus dijawab sesaat lagi Babe Haikal. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita terpotong dengan Babe Haikal. Memang sudah curiga dari lama. Emang ada hal-hal yang mencurigakan dari Panji Gumilang. Apa itu, Babe? Iya, kan kita kan punya teman-teman banyak, Mbak Maria. Saya suka segan apabila diundang yang tidak berhubungan dengan masyarakat orang banyak. Ketika dihubungi, saya bilang oke, karena mengandung orang banyak. Dalam 1 bulan rata-rata saya berbicara 90 sampai 100 titik. Dalam 1 bulan rata-rata udah bertahun-tahun seperti ini. Dan lagi-lagi ini sebuah survei yang saya langsung temui. Semua tuh bertanya soal itu. Makanya saya bilang, oh ini mesti dituntaskan ini. Kalau enggak masyarakat seperti api dalam sekam gitu. Tapi ditawari di Al Zaitun belum pernah, Be? Ngisi ceramah di Al Zaitun? Nah itu dia yang saya tolak itu. Oke. Yang berkali-kali saya tolak itu. Disuruh nginep, disuruh datang. Dan yang suruh saya tuh wali santri. Saya bisa menyebutkan siapa wali santri itu cuman karena nggak enak. Karena menjaga dia. Kenapa kamu tuh hubungi saya terus? Saya bilang. Tahun-tahun berapa itu, Babe? Sampai 4 tahun terakhir masih, 4 tahun lalu masih. Terus saya bilang, kenapa nih kamu hubungin saya terus gitu loh. Ternyata itu kewajiban, itu sebuah program untuk merekrut tokoh, merekrut artis, merekrut itu. Dan harusnya kan ini diambil tindakan, lagi-lagi tidak bisa ngambil sederhana karena ini akrobat daripada Panji Gumilang sendiri. Akrobat begitu. dari Panji, tapi tadi Iya. kan Mas Hafiz sudah sampaikan harus menggunakan asas praduga tak bersalah, Loh, Babe. nah Jangan sekarang saya meresahkan tanya, masyarakat, kata udah Mas pernah Hafiz. belum jumpa dengan Panji? Mas Hafif. Ini Sebentar, nanti baru dijawab. Udah pernah belum? belum. Nah kalau belum pernah jangan coba-coba menjelaskan pikiran Panji Gumilang. Sebab apa? Sebab kalau yang antum jelaskan barusan, oh itu maksudnya tetap kalamullah, maksudnya tetap cuman dari lisan Rasulullah. Itu jangan dijelaskan. Anda memperkeruh suasana dan lebih memperkeruh suasana lagi disuruh MUI yang Mengingatkan. loh, ente ingatkan Panji Gumilang jangan begitu, jangan MUI yang suruh ente ingetin. Jadi begitu. mohon izinnya Bang Babe Haikal. Iya, Jadi iya, gini. iya. Kita sudah jelaskan bahwa kita tidak ada keterikatan emosional, tapi kita sebagai warga negara Indonesia berhak menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu? Bahwa dalam hukum sudah dijelaskan adanya asas praduga tidak bersalah. Enggak, sebentar, ini udah diulangi tadi, Ya, dan ini bentar. segmen terakhir. Saya Ya, cuma ya. bilang jangan ulangi, jangan jemput jadi reporter jadi. Enggak, izin Bang Jangan Babe. ulang-ulang yang udah. Enggak, Jangan ulang-ulang yang udah. Enggak gini Babe Haikal, mohon izin. Yang kurang beradab adanya orang yang ngumpulin duit dari umat untuk dipakai sendiri. Itu yang kurang beradab. Nah, itu dilakukan oleh gini, dia, bukan MUI yang melakukan Babe itu. Haikal, kita nggak pernah nuduh begitu kok ke MUI, gitu loh. Kita hanya mengingatkan kepada MUI, sebagaimana di pernyataan dari Pak Kiai Ihsan, tadi saya ingat itu, bahwa saudara Panji Gumilang ini tidak berhadapan dengan MUI, tapi berhadapan dengan umat Islam. Maksudnya apa? Gitu loh.
Saya tidak mau begitu. Mohon izin Pak Kiai sebentar ya. Mohon izin sebelumnya. Saya tidak mau begitu karena apa? Kita ini sama-sama putra bangsa kok. Kalau memang ada yang salah, yang tidak berkenan, ada tahapannya proses pengadilan kan begitu. Mas, barusan udah dijelasin jangan Iya. diulang-ulang. Ini Beliau sedang dikirim proses. surat, Iya, udah paham, datang paham. ditolak. Iya, paham Bang. Jadi saya yang jelasin, mestinya Bapak Enggak, yang jelasin. enggak. Paham Bang Babe. Bahasanya udah ngerangkul tapi dipukul tadi Mas. Enggak, Ini gini. udah bagus, ada yang jelaskan Babe Haikal. Jadi MUI itu memang milik umat. Jadi kalau hari ini ada yang tersentuh dengan MUI yang diingatkan, Babe Haikal tersentuh. Ya monggo, Babe Haikal aja yang menjawab. Jadi gini deh, ya. Equality before the law. Ya, itu penting yang harus diketahui bahwa persamaan di muka hukum. Artinya begini, kalau seseorang menyatakan sesuatu dulu ya, ada Musadek dengan gavatarnya itu, kemudian ada Lia Aminuddin dengan kerajaan Tuhan, kemudian ada yang terakhir si Kece, itu sama menyatakan pendapat yang ngawur itu di muka umum. Nah, kalau yang demikian hukumnya sama diterapkan. Itu namanya equality before the law. Nah, Jadi jangan ada yang di-accept. Di-accept itu dikecualikan. Demikian pula Panji Gumilang hari ini harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Memang benar yang disampaikan tadi bahwa ada presumption of innocence. Artinya ada praduga tak bersalah. Oke. Itulah yang dikerjakan Sudah ya? Pak polisi sekarang. Mas Afif, silakan. Hati-hati itu namanya. Silakan Mas Afif. ya terima kasih Pak Kiai. Nah, kembali tadi ketika di muka umum yang saya pertanyakan, apakah saudara Panji Gumilang mengajarkan sholat berjarak itu di luar dari pondok pesantrennya? Itu harus dijelaskan. Nah, bentar Pak Kalau Kiai. muka umum itu sekarang udah Ya, bergeser. sebentar Pak Kiai, sebentar. Bergesernya apa? Sekarang di era medsos, medsos itu ada namanya umum. Makanya ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, berbaik-baiklah menggunakan sosmed. Ya, baik, Ada Pak Kiai. fatwanya. Iya. Karena sekarang ruang itu bukan hanya di ruang seperti ini, ada Ya. Mbak Maria, ada Mas Andro, ada Mbak Iya. Haikal dan sebagainya. Sekarang sudah ada ruang baru namanya media sosial. Hati-hati kita Nah. berbicara di medsos. Nah itu. Ya, terima kasih Pak izin. Ya, terima kasih pada Pak Kiai. Kembali tadi ke ranah medsos. Apakah itu di-upload di akun medsos lain atau apakah memang di akun dari Panji Gumilang sendiri? Nah, sehingga ketika tadi mengguncang di wadah publik, yang harus kita cari adalah siapa yang menyebarluaskan. Di-upload kanal YouTube kanal Ponpes Bukan Pak itu, Al Zaitun. ini Di- gini. bentar. Itu sudah diverifikasi. Ya, jadi gimana? Sudah diverified. Ya, Di Mana? channel YouTube Sudah Ponpes tidak Al Zaitun. terbantahkan. Itu official dari kanal Az-Zaitun. YouTube. Itu sudah menjadi fakta dan Ya, diakui tidak dibantah. Ya, Artinya sudah benar Ya, baik. bahwa itu keluar dari Panji Mas Imam dulu deh, Mas Imam. Gumilang. Kan Mas Imam, begitu loh. silakan Mas Imam. Ya jadi gini, kembali ke tema ya. Ada teroris di Ponpes Al-Zaitun. Iya. Jujur saya mengatakan kalau teori teroris ini, kalau kita melihat Papua Pak ya. Papua itu dengan KKB-nya itu merupakan teroris Bapak ya. Iya kan? Terus ada yang lebih bahaya dari KKB itu adalah KKP. Di mana KKP itu mereka bertindak di luar itu. Berpolitik ya kan. Atas nama Papua bermain ya kan. Dan itu sesungguhnya gerakan mereka itu yang lebih berbahaya nih secara politik ini. Mereka bergembar-gembor untuk menjatuhkan bangsa Indonesia ini kan tentang Papua gitu kan. Jadi sesungguhnya yang ingin saya katakan, adakah teroris di Papua? Sesungguhnya terjadi teroris seperti apa yang telah terjadi hari ini. Apa? Itu korban sudah banyak sekali, Mas Hendro. Dan saya bagian dari orang yang menjadi korban, Pak. Saya 1 kilo emas, Pak. 1 kilo emas untuk mendirikan Az-Zaitun itu. Gitu kan. Dan sekarang apa yang saya dapatkan ketika katanya dalam programnya itu Panji Gumilang ingin mengembalikan 1 kilo emas saya yang saya dapatkan. Aset pribadi atau Aset Bapak pribadi mengumpulkan? itu Pak, keluarga Tahun saya. berapa? Tahun 92 itu udah saya keluarkan. Janjinya dikembalikan 5 tahun. Sekarang udah 25 tahun masalahnya.
udah harus berapa yang saya dapatkan sebenarnya ya kan, keuntungan dari saya berinfak itu kan, beridihor istilahnya saat itu. Jadi negara meminjamkan uang kepada umatnya untuk pembangunan itu jelas-jelasnya gitu kan. Jadi mungkin perlu saya garis bawahi bahwa untuk menetapkan DTT-OT terhadap Panji Gumilang atau terhadap NII terutama, itu memang harus dibuktikan dengan jalur-jalur pendanaan. Apa yang dilansir oleh Pak Muhammad Mahfud MD ya tentang ratusan rekening itu, seharusnya PPATK bisa men-trace kemana larinya. Kalau ternyata terbukti dia lari terhadap pendanaan-pendanaan gerakan-gerakan marhalah atau gerakan-gerakan i'dad, pelatihan-pelatihan aksi teror, penguatan organisasi, ya seharusnya ini masuk ke dalam kategori DTT-OT, mengacu ke Undang-Undang Nomor 9 2013. Nah ini juga menjadi perhatian bagi pihak Densus 88 seharusnya untuk segera mengajukan DTT-OT terhadap NII. Sungguh sangat anomali, NII sebagai ibu kandung berbagai gerakan teror di Indonesia ternyata kok tidak masuk DTT-OT. Nah ini adalah betul-betul menjadi agenda utama dari berbagai penindakan-penindakan teror. Ya, terima kasih. Kembali terkait dengan terorisme ya, kalau kita mengacu pada kajian akademik saat ini, kejahatan terorisme itu kan tidak hanya crime against state ya, kejahatan terhadap negara, tetapi juga crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah oleh karena itu bagaimana kita menentukan apakah di Al-Zaitun itu ada teroris atau tidak, bisa mengacu pada 2 poin itu sebetulnya. Jadi kita bisa menilai dari 2 poin itu untuk menentukan apakah di Al-Zaitun itu ada teroris atau tidak. Gitu. Baik, sekali lagi kami disclaimer, kami tidak ingin membuat resah para santri yang saat ini belajar di Ponpes Al-Zaitun karena dari pemerintah menegaskan bukan bermaksud untuk memberangus membubarkan lembaganya, tapi kita membidik oknum-oknum yang memang bermasalah. Harus dipisahkan antara Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang dan juga NII. Makanya saya tadi bedah menjadi tiga elemen itu. Kita harus memisahkan Al-Zaitun dengan Panji Gumilang dengan NII. Itu harus kita pisahkan. Itu yang harus bisa dipahami. Kita akan kembali usaha jeda saat lagi pemirsa. Ya, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada. Kita sudah dapat pencerahan dari para narasumber kita yang luar biasa. Baik dari yang pro maupun dari yang kontra. Yang jelas, bagi saya yang pertama, sebagai nasihat kepada seluruh umat Islam, jangan gegabah masukkan anak ke pesantren. Sekarang banyak pesantren yang modelnya jadi kayak bentuk kepengkaderan dari kelompok-kelompok tertentu. Harus jelas kemana pesantren itu aliansinya. Walaupun dipisahkan NII, kemudian PJ, Panji Gumilang, PG, dan juga Al-Zaitunnya, tapi ingat, yang namanya pemimpin itu yang menentukan segala-galanya. Al-Zaitun dipimpin oleh Panji Gumilang. Di situ bukan sekedar ada ajaran, tapi doktrin yang ditanamkan. Dan ini sudah terbuka di kanal YouTube milik Al-Zaitun. Nggak bisa Anda membantah. Dan jangan coba-coba dibantah. Kita berada dalam sekarang ruang kaca yang terbuka. Nggak bisa Anda bohongi dan jangan coba-coba Anda berbohong. Cuman yang sekarang saya miris. Okelah tadi dikatakan. Kalau NII yang merupakan akar dari segala bentuk teroris. Tidak dimasukkan DTT-OT. Justru kita bertanya ada apa semua itu. Sehingga akhirnya equality before the law hanya menjadi sebuah kacang-kacangan cerita panjang dalam republik ini. Ini kesempatan. Buat siapa? Buat pemerintah Jokowi hari ini yang merupakan akhir jabatannya. Jangan tinggalkan PR kasus ini. Kalau Jokowi, pemerintah kita, presiden kita ingin berhasil dan memiliki nama reputasi yang baik, selesaikan segera kasus Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Ini yang kita harapkan. Jangan coba-coba lagi bermain dengan umat Islam.
Jangan dijadikan umat Islam sebagai sarang dan kadal sasaran yang negatif. Korban sudah banyak. Saya bukan sayangkan 1.200 hektar, itu kecil. Tapi 4.000 generasi yang sudah tercuci otaknya. Dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Daripada ajaran dibawa oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Di mana nilai penyimpangannya? Enggak usah saya jelaskan satu persatu. Di antaranya, begitu menghinakannya Al-Quran. Al-Quran dikatakan qaulun Nabi. Sabdanya Rasul. Apakah enggak itu penghinaan? Apa enggak itu penistaan? Dan itu disampaikan oleh santrinya. Apakah ini enggak memalukan kita umat Islam? Andaikan negara Islam yang lain mendengar itu, alangkah tercorengnya kita sebagai umat Islam di Indonesia. Kesempatan kita seluruh umat Islam yang mengaku Anda sebagai umat Islam, cinta kepada Al-Quran, wabil Qur'ani imama, wabil Ka'bati kiblata. Sekaranglah medianya untuk kita tegakkan yang seluruh-seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumarido wal ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumarno, Pak Nurholis, kemudian Mas Afif, Mas Islah, terima kasih. Terima kasih Kiai Ihsan, terima kasih Bapak Haikal, terima kasih Pak Iman, dan juga terima kasih mahasiswa dari UNAS Jakarta. Ini adalah akhir dari catatan demokrasi malam hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh